designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Sebelumnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Berita gencatan Jepang ini pun terdengar oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir pun memberitahukan kepada teman-temannya. Kalian sebenarnya berita tentang Jepang? Belum, Bu. Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul itu. Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negara. Kita harus memanfaatkan momen itu. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta. Teman-teman, apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarmi berkumpul dengan Syahrir. Dia mendengar radio Jepang yang mengumumkan tentang gencatan senjata itu. Jadi sekarang negara kita sedang vacuum of power. Benar, dengan demikian saya mengumpulkan kalian semua untuk membicarakan masalah itu. Kita harus segera memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar sekali. Kalau begitu kita bertugas. Karena dari Hairul, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk membicarakan masalah itu. Lalu, saya dan Darwis akan memberitahukan kepada anggota pemuda lain untuk memerintahkan mereka merebut kekuasaan dari Jepang. Baik. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Pukul 11 malam terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan sekarang, Bung. Iris batang leherku, seret aku ke pojok dan potong leherku malam ini juga. Tidak perlu menunggu hari esok. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah dari sekutu. Tidak ada yang menguasai negara ini. Untuk apa kita menunggu? Rakyat sudah banyak yang menderita karena penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak menguasai negara ini. Jika Anda tidak percaya apa yang saya katakan, dan jika Anda bisa menopang kekuatan Anda sendiri, mengapa Anda datang kepada Soekarno dan meminta untuk memproklamasikan kemerdekaan ini? Apa kita perlu menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita sendiri, Bu. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Bahkan Jepang sudah kalah dalam perang sucinya. Hei, kekuatan segelintir ini belum mampu untuk mengalahkan Jepang. Bagaimana kita bisa memproklamirkan negara kita? Bagaimana kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri? Coba perlihatkan kepadaku perhitunganmu itu. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan, maka semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat Indonesia. Inilah saat yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, beri kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian, para tokoh golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Silakan duduk, Bung. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda menuntut kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Tapi, Bung, kita tidak boleh gegabah. Kita harus memikirkannya dengan sangat matang. Jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting adalah bagaimana cara menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan kembali dalam sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka itu kan masih muda. Pola pikir mereka juga belum terlalu matang. Kita, sebagai golongan tua yang sudah mendapatkan banyak pengalaman dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, harus bisa melihat ke depan, mempersiapkan segala dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semua ini berantakan? Baiklah, kalau begitu kita semua telah mencapai kesepakatan. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno.
Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Mereka pun mendatangi kediaman Soekarno dan Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda untuk ikut kami menuju ke tempat pengasingan. Ya, kami akan membawa Anda ke tempat pengasingan agar terhindar dari ancaman bentrok rakyat dan Jepang. Baiklah, saya akan ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kepentingan apa kalian datang kemari? Kami ingin membawa Anda untuk ikut kami menuju ke tempat pengasingan. Apa? Pengasingan? Apa yang kalian maksud? Ya, kami akan membawa Anda ke tempat pengasingan agar terhindar dari bentrok antara Jepang dan rakyat. Baiklah, saya akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta untuk menjamin keselamatan mereka. Ada apa ini, Pak? Tidak ada apa-apa. Tapi untuk sementara kita akan diamankan agar kita terhindar dari bentrok. Sudahlah, Ibu tidak perlu khawatir. Sekarang cepat beritahu anak-anak agar kita berangkat. Baiklah, Pak. Hilangnya Soekarno dan Muhatta secara misterius pada pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Bung, apakah kau tahu di mana Soekarno dan Muhatta berada? Maaf, Bu, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Apa akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta nanti? Dan aku akan menjamin kemerdekaan pada esok hari. Akankah kau bersumpah untuk itu? Kau bisa mempercayaiku nanti. Baiklah, kami akan memberitahu tempatnya di Rengas Dengklok. Sekarang jelaskan, mengapa saudara-saudara membawa kami ke sini? Maaf, Bung, tapi ini semua demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan bahwa masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI jika kita bisa bergerak dengan kekuatan kita sendiri? PPKI itu buatan Jepang, Bung. Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Ya, pendapat itu memang benar. Tapi kita masih terlalu dini untuk merdeka. Kita masih butuh bantuan Jepang. Atas nama yang kami berjanji ini, atas nama rakyat yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri, mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara-saudara sekalian, kita dapat membicarakan dengan kepala dingin, tanpa perlu ada ketegangan seperti ini. Sudanko Singgih membawa Soekarno dan Muhatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti mengenai perhitungan Anda berdua terkait masalah proklamasi ini. Tapi memang kita belum membicarakan semuanya dengan matang. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Akankah semua ini bisa dilakukan? Tentu mungkin, Bu. Asal kita berusaha, kita dapat menemukan jalan keluarnya. Para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah bila ada sekutu ataupun Jepang yang tidak menerima proklamasi kemerdekaan bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan merdeka tanpa ada campur tangan Jepang. Setelah tibanya golongan tua di Rengas Dengklok, mereka pun berunding dan selesailah peristiwa Rengas Dengklok. Mereka pun kembali pulang ke Jakarta. Mereka mencari tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Bagaimana jika kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Untuk sekarang kita membutuhkan tempat untuk membicarakan masalah ini. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Muda Maeda? Selamat siang. Siang, ada apa, Bu? Maaf mengganggu. Jadi kami butuh tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan datang. Jika begitu, kalau begitu, masuklah. Silakan
kalian gunakan uangan yang ingin kalian gunakan. Saya turut bahagia untuk kalian, tapi saya ingin istirahat. Terima kasih, Bu. Dan proklamasi di rumah Laksamana Maeda pun segera dilakukan. Menurut saya, naskah ini tidak bisa ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI itu lembaga buatan Jepang, Bung. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Saya setuju. Bagaimana ini, Bung? Jadi, adakah di antara kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Menurut saya, karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, jadi bagaimana jika atas nama bangsa Indonesia saja? Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia? Bagaimana jika seperti ini? Saya setuju. Bagaimana hadirin? Setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Malik untuk mengetik teks proklamasi. Bung, tolong kau ketik teks ini. Sayuti Malik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30 pagi. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, Ibu telah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gus Jawa juga yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apa Bapak sudah menyiapkan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Tentu saja, besok kita proklamasi akan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya buatan Bung Supratman. Tapi bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Kalau begitu, bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkannya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya berwarna merah dan putih saja. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Oh iya, Ibu punya ide. Bagaimana jika benderanya kita beri nama Sang Saka Merah Putih? Ide yang bagus, karena merah putih adalah sang saka. Ya, baiklah. Sebaiknya Bapak bersiap sekarang untuk menyusun pidato yang akan Bapak sampaikan esok. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib
dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan para pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kita semua. Ha